Strategi mengatasi konflik di dalam gereja, pelayanan, pekerjaan, usaha, atau bisnis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah perjalanan kehidupan pelayanan, atau juga dalam sejarah perjalanan perkembangan gereja, saya melihat ya selama lebih dari 20 tahun, gereja atau pelayanan itu selalu diterpa oleh yang namanya konflik. Dan seringkali konflik yang dialami oleh gereja atau pelayanan-pelayanan atau persekutuan-persekutuan itu, Bapak Ibu, justru seringkali menjadi pemicu perpecahan di dalam gereja, bahkan dalam persekutuan, ya di dalam pelayanan itu sendiri. Sehingga saya melihat tumbuh kembangnya, ya semakin menjamurnya gereja, pelayanan, persekutuan seringkali disebabkan karena ya perpecahan. Sehingga lahirlah denominasi A, B, C, bahkan mungkin sampai Z. Lahirlah gereja A, B, C, sampai Q. Lahirlah persekutuan yang makin menjamur di mana-mana. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya pertambahan pertumbuhan gereja, persekutuan, pelayanan, ya bukan karena perpecahan, tapi seharusnya karena bertambahnya orang-orang yang kita bawa kepada Kristus, itu apa? Karena semakin bertambahnya orang yang kita injili, lalu mereka bertobat terima secara pribadi, kita muridkan, mereka bertumbuh, berubah, dan dewasa secara rohani. Harusnya itu yang harus menumbuh kembangkan, atau semakin berkembangnya gereja, denominasi, persekutuan, atau pelayanan. Tetapi seringkali bukan itu yang menjadi alasan pertambahan, perkembangan, pertumbuhan dari gereja, pelayanan, dan persekutuan. Tapi lagi-lagi disebabkan karena konflik internal yang terjadi di gereja, pelayanan, atau persekutuan itu sendiri. Nah, apa akar persoalannya? Akar persoalannya tidak lebih, tidak lain. Karena gereja, ya, pelayanan dan persekutuan minim diperlengkapi bagaimana strategi mengatasi konflik di dalam organisasi, di dalam gereja, di dalam sinode, di dalam pelayanan, di dalam persekutuan. Sebenarnya hari ini juga terjadi di dalam dunia pekerjaan, usaha, atau bisnis. Saya sudah melihat, mendengarkan secara langsung. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang awalnya membangun sebuah usaha dan bisnis itu begitu komited, begitu komitmen, begitu konsisten, bahkan begitu loyal antara satu dengan yang lain. Lalu mereka bangunlah usaha, pekerjaan, dan bisnis itu. Tapi nggak sampai menunggu 20-30 tahun. Hanya baru umur ya 1 tahun. Usaha, pekerjaan, dan bisnis yang dibangun itu sudah pecah lagi. Lagi-lagi, perpecahan yang terjadi di dalam usaha bisnis itu bukan karena semakin banyaknya konsumen-konsumen. Bukan itu yang menjadi akar atau ide daripada perpecahan itu sendiri. Bukan karena semakin berkembangnya usaha, pekerjaan, dan bisnis itu. Bukan. Tetapi lagi-lagi, pengusaha-pengusaha Kristiani, profesional-profesional Kristiani, minim diperlengkapi bagaimana mengatasi konflik di dalam dunia usaha, di dalam dunia pekerjaan, bahkan juga di dalam dunia bisnis. Kita melihat fenomena yang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Sekolah Tinggi Teologi, Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia, punya tanggung jawab, punya beban untuk memperlengkapi, untuk menolong Bapak Ibu. Apakah yang bergerak di dalam dunia pelayanan gerejawi atau yang bergerak di dalam usaha bisnis dan pekerjaan, perlu memahami strategi mengatasi konflik di dalam pelayanan, usaha bisnis, pekerjaan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak faktor yang melatar belakangi munculnya konflik di dalam sebuah organisasi. Apakah itu organisasi pelayanan gerejawi atau juga organisasi di dalam perusahaan dan bisnis.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara organisatoris, sebenarnya gereja dan usaha dan bisnis tidak terlalu jauh beda bentuk jenis usaha yang mereka, atau organisasi yang mereka pakai. Tidak jauh beda. Ya, hanya memang yang membedakan orientasi atau tujuan daripada organisasi pelayanan gerejawi itu, rohnya lebih mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat rohani. Ya, itu apa? Penjangkauan jiwa, pemuritan jiwa, pelatihan pada jiwa. Dan akhirnya mereka bawa kepada Kristus. Sedangkan kalau usaha bisnis, orientasi organisasinya lebih mengarah kepada pencapaian profit dengan mensejahterakan ya karyawannya, pendirinya, dan bahkan juga ya konsumennya. Tetapi dasar organisasi yang mereka pakai sebenarnya sama saja. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang mau saya katakan sebenarnya ya walaupun tujuannya ya dunia organisasi pelayanan berbeda dengan dunia organisasi usaha dan bisnis, tetapi kerangka dasarnya, alatnya sama saja, yaitu organisasi. Nah, maka dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, karena gereja juga memakai organisasi di dalam memobilisir ya sumber daya yang ada di dalamnya dalam menjangkau jiwa bagi Kristus, dalam memuridkan orang, dalam melatih orang. Demikian juga halnya dunia usaha dan pekerjaan dan bisnis. Maka saya melihat beberapa sumber konflik yang akan saya jelaskan ini. Pasti ada di dalam organisasi pelayanan gerejawi dan juga pasti ada di dalam organisasi pelayanan usaha dan bisnis. Mengapa? Konflik itu akan pasti selalu ada di dalam organisasi pelayanan dan bahkan juga di dalam organisasi usaha dan bisnis. Karena orang-orang yang ada di dalam pelayanan itu sendiri, di dalam usaha, bisnis, dan pekerjaan itu adalah manusia. Yang artinya punya hati, punya pikiran, punya perasaan. Alias punya sifat-sifat pribadi yang amat sangat majemuk. Artinya punya banyak perbedaan antara satu dengan yang lain. Perbedaan apa saja itu? Perbedaan kepentingan, ya, perbedaan cara mengkomunikasikan apa yang ada di hati dan pikirannya kepada orang lain. Lalu perbedaan nilai-nilai, perbedaan tujuan, ya, dan juga perbedaan kepentingan. Jadi semakin banyak orang yang terlibat di dalam sebuah organisasi pelayanan atau juga dalam usaha bisnis pekerjaan, maka Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus harus paham dan sadar. Ya, sebanyak itulah akan selalu ada muncul yang namanya perbedaan. Kalau ini tidak dikelola, kalau ini tidak dimanage dengan baik, maka akan melahirkan namanya konflik dan akan berujung pada perpecahan. Ada juga berujung pada masalah-masalah yang lebih besar. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus supaya setiap organisasi dapat efektif, baik dalam pelayanan gerejawi, ya, dan juga dalam usaha dan bisnis. Ya, setiap individu atau orang per orang yang ada di dalam organisasi itu, entah ketua sinodenya, entah pendetanya, majelisnya, diakennya, sintuanya, guru pemuda, sekolah minggu, macam-macam dan sebagainya. Demikian juga halnya, ya, presiden direkturnya, ownernya, manajernya, stafnya, karyawannya, OB-nya, CS-nya, satpamnya. Harus ada upaya untuk saling memahami dan menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan satu tugas pekerjaan dan tanggung jawab itu dengan kekuatan tangan kita sendiri. Artinya apa? Seorang ketua sinode tidak akan pernah dia menjadi ketua sinode yang efektif, yang berdampak, berguna bagi gereja yang dia pimpin. Kalau hanya dengan kekuatan, kalau hanya dengan kemampuan dia sendiri. Seorang pendeta resort, seorang gembala sidang yang amat dan sangat terkenal mungkin namanya, dia tidak akan pernah menjadi gembala sidang, tidak akan pernah menjadi pendeta yang efektif di dalam tangan Tuhan. Kalau hanya dengan kemampuan dia sendiri. Bahkan dia menjadi pendeta resort, menjadi gembala sidang, menjadi ketua sinode, karena ada yang mengusulkan, kan? Karena ada yang memperjuangkan, yaitu pendeta-pendeta di bawahnya. Jadi ini harus tahu diri ya.
Sehingga waktu ada jabatan itu di dalam genggaman tangan Bapak Ibu, sadari, pahami. Ya, untuk apa? Membangun hubungan, relasi, komunikasi dengan orang-orang di bawah. Demikian juga halnya seorang owner, seorang presiden, direktur. Di dalam sebuah usaha, bisnis yang amat dan sangat besar. Dia tidak akan pernah bisa memajukan usaha pekerjaan dan bisnis itu dengan kekuatannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Dengan kehebatan dan pengalamannya sendiri. Bahkan dengan uangnya sendiri. Nggak bisa. Artinya apa? Dibutuhkan orang-orang lain. Siapa itu? Para direktur, para manajer, staf, karyawan, bahkan cleaning service, dan juga security. Maka dari atas sampai ke bawah, harus sama-sama saling memahami dan mengerti. Rupanya kita ini saling membutuhkan, ya. Rupanya kita ini harus saling bekerja sama. Untuk itu pernah Rasul Paulus mengatakan, tidak ada satu orang pun manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, hidup untuk dirinya sendiri. Tapi kita hidup, diberikan nafas oleh Tuhan tiap-tiap hari. Supaya nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini, kita pakai juga untuk menolong orang-orang lain. Hal ini juga yang saya pahami, hal ini juga yang saya sadari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Sekolah Tinggi Teologi, Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia, kami selalu berusaha untuk berikan dampak, nilai, pemahaman, pengertian, dan pengajaran yang benar. Karena kami mau STT kami ini, yayasan kami ini harus berdampak bagi orang-orang lain di sekitar. Maka dengan demikian, semua kita itu harus saling hidup tolong-menolong, harus saling hidup dukung-mendukung, dan juga harus hidup saling bergantung satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya konflik itu dapat kita urai, bahkan dapat kita selesaikan. Pertanyaan lebih lanjut. Jenis-jenis konflik apa saja yang berpotensi besar lahir dan muncul di dalam organisasi pelayanan gerejawi dan juga di dalam organisasi usaha pekerjaan dan bisnis? Untuk itu saya akan menjelaskan bagian pertama kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah konflik dengan orang lain atau konflik tertentu. Ini disebut juga istilahnya konflik interpersonal. Apa artinya konflik interpersonal ini? Konflik interpersonal ini adalah pertentangan antara seseorang, satu orang ini, dengan orang lain. Karena yang satu orang ini punya kepentingan, punya keinginan, punya motivasi yang berbeda satu dengan yang lain. Ini yang dimaksud dengan konflik interpersonal. Di dalam organisasi pelayanan gerejawi atau juga usaha bisnis pekerjaan, ini pasti akan terjadi, Bapak Ibu. Karena sudah pasti, yang namanya juga organisasi adalah kumpulan lebih dari satu orang, kan? Itu definisi organisasi. Jadi, ya, di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, di sana kan tidak hanya ada satu orang pendeta. Di sana tidak hanya ada satu orang ketua, pengurus, pelayan, enggak. Pasti ada lebih dari satu. Nah, demikian juga halnya di dalam usaha pekerjaan dan bisnis. Pasti kita punya ya rekan sekerja, pasti kita punya atasan, pasti kita punya anak buah, dan lain sebagainya. Semua itu, pribadi-pribadi itu, memiliki ya isi kepala yang berbeda, isi hati yang berbeda, keinginan yang berbeda, tujuan yang berbeda, motivasi yang berbeda. Dan juga apa? Mereka masuk di dalam organisasi gerejawi atau juga usaha bisnis. Semua perbedaan itu ya harus berkolaborasi. Ya. Belum lagi di dalam organisasi itu, ya gereja atau juga usaha dan bisnis kan ada perbedaan-perbedaan level, jenjang, jabatan, bahkan ruang tanggung jawab masing-masing. Ada divisi ada divisi marketing, produksi, keuangan. Ya, kalau kita bicara masalah di dalam dunia pelayanan juga beda. Ada namanya bagian sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, majelis. Ya. Di situ ada banyak perbedaan. Maka dengan adanya perbedaan-perbedaan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi akan begitu mudahnya, akan begitu rentannya muncul yang namanya konflik. Maka dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konflik itu nggak bisa selalu kita hindari. Konflik itu tidak bisa selalu kita abaikan.
konflik itu tidak selalu bisa kita anggap nanti juga pasti akan berlalu seperti badai akan berlalu juga. Nggak bisa. Mengapa konflik di dalam organisasi gereja, pelayanan, usaha, pekerjaan, dan bisnis itu pasti akan ada, pasti akan muncul. Entah dari atasan kepada bawahan, entah dari bawahan kepada atasan, entah dari jemaat kepada pendeta, entah dari majelis, sintua, diaken kepada pendeta, kepada sesama majelis, kepada jemaat, ya, entah dari direktur kepada manajer dan lain sebagainya. Soalannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, karena memang di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan di sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa menyebabkan semua manusia yang lahir di dalam setiap zaman dan generasi, ya, hilang, ya, putusnya komunikasi antara kita dengan Allah. Oke. Yang kedua, akibat daripada dosa awal itu tuh, dosa turunan yang tetap terwaris ke kita kalau kita belum bertobat. Hubungan kita dengan Tuhan itu berjarak makin jauh. Saya berangkat dari dua hal tadi. Ya, ini juga yang menyebabkan, ya, setiap orang yang ada di dalam gereja, di dalam usaha pekerjaan dan bisnis. Karena orang-orangnya juga orang-orang berdosa. Baik dari pemimpin paling tertinggi sampai kepada jemaat, dari presiden, direktur, atau owner sampai kepada karyawan atau staf, juga orang berdosa. Maka salah satu impact dari dosa yang pertama tadi saya katakan kan masalah komunikasi Adam dan Hawa terputus. Ini juga terjadi di dalam gereja, di dalam usaha dan bisnis. Seringkali konflik itu terjadi karena apa? Terjadinya miskomunikasi di antara pendeta, sesama pendeta, atau dengan majelis, atau dengan jemaat, atau dengan para pelayan. Terjadi miskomunikasi. Hal yang sama juga terjadi di dalam dunia usaha dan bisnis. Terjadi miskomunikasi. Yang artinya apa? Pesan yang disampaikan oleh pemimpin itu seringkali tidak bisa dipahami dan dimengerti oleh yang di bawah. Sehingga terjadi konflik. Ya. Yang kedua, mengacu kepada minimal dua akibat dosa yang disebabkan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tadi kan masalah relasi. Hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan kan itu makin terpuruk. Ini juga yang menyebabkan pasti bisa muncul konflik itu di dalam pelayanan, bahkan juga di dalam usaha bisnis pekerjaan. Ya, karena relasi hubungan kita, tingkat kepercayaan kita kepada orang yang di atas kita, kepada orang yang memimpin kita, kepada kolega kita, kepada rekan sekerja kita, sering juga kita tidak lagi bisa percaya 100%. Bahkan mungkin lebih cenderung kita menganggap atau mencurigai pendeta kita itu, ya, itu pasti ada motifnya yang bengkok. Ya, pemimpin kita di pekerjaan dan usaha itu dia hanya mau kaya sendiri, tapi tidak mau memperhatikan kita staf dan karyawan. Ini bentuk-bentuk saya katakan tadi, ya, sebagai akibat daripada dosa Adam dan Hawa. Komunikasi kita seringkali terdistorsi. Ya, hubungan kita dengan sesama atasan dan bawahan, sesama hamba Tuhan juga seringkali terganggu. Dengan apa? Tingkat kepercayaan kita satu dengan yang lain semakin rendah. Maka kalau sudah itu yang terjadi, maka suburlah yang namanya konflik. Sehingga kalau ini tidak dikelola, sehingga kalau ini tidak dimanage, tidak diatasi, maka konflik yang kecil tadi hanya masalah miskomunikasi, perbedaan pemahaman tentang pesan yang disampaikan oleh atasan atau kepada bawahan atau sama rekan kerja, maka ini akan bisa melahirkan perpecahan di dalam gereja, juga melahirkan perpecahan di dalam dunia usaha bisnis. Dan itu sudah terbukti dan itu sudah teruji. Itulah yang menyebabkan
gereja-gereja, saya melihatnya hari-hari ini, kecenderungannya itu pecah. Bukan karena pertambahan jemaat-jemaat yang bertobat kepada Kristus, tapi karena apa? Tidak mampu mengatasi konflik yang terjadi di dalam gereja, di dalam usaha, bisnis, dan pekerjaan. Maka pecah. Maka solusi yang saya tawarkan dalam hal ini, dalam mengatasi persoalan masalah dosa tadi, pemimpin gereja, mulai dari ketua sinode, pendeta, majelis, para pengerja, para pelayan, pemilik usaha dan bisnis, ya, harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka untuk itulah Roma pasal 3 ayat 24 berkata, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ya. Pemimpin yang paling tertinggi dari atas harus sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Mulai dari ketua sinode, diteruskan kepada pendeta, majelis, ketua bidang, kaum ibu, bapak, pemuda, remaja, sekolah minggu harus mengalami pertobatan. Demikian juga halnya kita pengusaha-pengusaha Kristen harus mengalami perjumpaan dan pertobatan kepada Tuhan. Karena dengan perjumpaan atau pertobatan atau kelahirbaruan kepada Tuhan itu dikatakan di sini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kebenarannya. Jadi, untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya jadi pendeta, sebelum saya jadi hamba Tuhan, langkah yang pertama yang saya ambil, yang saya lakukan adalah bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus dengan terima Yesus dalam hati dan lahir baru. Mengapa itu begitu penting? Supaya saya tidak menjadi sumber konflik bagi orang-orang yang saya pimpin. Supaya saya tidak menjadi sumber masalah bagi orang-orang yang saya layani. Supaya saya tidak menjadi pemecah belah. Maka saya ambil keputusan itu. Ya, 25 tahun yang lalu. Ini solusinya. Ya. Maka untuk itu bagi rekan-rekan saya, para pendeta-pendeta, ketua sinode, para bisop, perlu mengalami pertobatan kepada Kristus supaya kita tidak menjadi penghancur gereja, pemecah belah sinode itu. Ya. Para pendeta-pendeta, kita harus mengalami perjumpaan, pertobatan atau kelahirbaruan kepada Kristus. Supaya kita tidak menjadi orang yang selalu apa? Menjadi sumber masalah, menjadi sumber konflik di dalam memecah belah umat dan jemaat. Pertobatan itu penting. Demikian juga para sintua, majelis, diaken, ya, pengurus, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu harus mengalami pertobatan. Supaya kehadiran kita di dalam ruang-ruang pelayanan itu tidak menjadi sumber konflik alias tidak menjadi sumber masalah. Karena kalau para pemimpin kita saja masih menjadi sumber persoalan, menjadi sumber konflik, apa yang terjadi? Orang yang kita pimpin juga akan menjadi 11-12. Artinya apa? Mereka juga tidak mau kalah. Juga menjadi sumber konflik, sumber masalah, sumber perpecahan juga. Untuk itulah Yesus waktu berjumpa dengan Nikodemus, seorang orang Farisi, pemimpin. Bahkan saya katakan, Nikodemus itu bisa. Nikodemus itu selevel dengan Eporus atau Paulus, Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, engkau harus bertobat. Kau harus dilahirkan kembali. Supaya apa? Supaya Nikodemus tidak menjadi sumber konflik bagi jemaat, bagi umat yang layak. Saya melihat ini masalah. Ya, sehingga subur perpecahan di dalam gereja. Karena para pemimpin. Dan ini pernah saya alami kok. Impact-nya, dampaknya bagi hidup saya dan juga bagi orang tua saya. Karena para pemimpin waktu itu belum sungguh-sungguh bertobat, belum sungguh-sungguh lahir baru. Gereja kami diadu domba, bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Karena para pemimpinnya waktu itu belum sungguh-sungguh bertobat atau lahir baru. Maka waktu saya melihat situasi dan kejadian itu, maka saya bilang, Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan yang tipe-tipe begini-gini.
jadi penghancur gereja, jadi sumber masalah, jadi sumber konflik. Maka sampai sekarang, akar dari persoalan yang muncul tahun 93 sampai sekarang belum tuntas loh Bapak Ibu. Artinya aura perpecahan, aura konflik itu tetap ada di dalam gereja saya dulu. Ini pentingnya para pemimpin harus bertobat. Demikian juga hanya dalam dunia usaha bisnis. Pengusaha-pengusaha Kristiani harus sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Supaya apa? Usaha bisnis yang Bapak Ibu bangun itu. Ya. Jangan justru melahirkan, menyuburkan munculnya apa? Konflik di antara sesama owner atau sesama karyawan atau konsumen. Nah, kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu dapat untung apa? Buntung yang dapat. Oke. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau coba jelaskan di sini ada gambar. Ya. Gambar lingkaran yang sebelah kiri dari bagian saya ini warna biru. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di sini saya coba mengilustrasikan lingkaran ini menggambarkan tata hati. Dan di atas di dalam lingkaran itu ada namanya kursi. Ya, lingkaran itu menjelaskan gambaran hati, sedangkan kursi itu menjelaskan hati kita, tata hati kita. Huruf A yang ada di atas kursi itu menggambarkan aku, ego. Artinya apa? Orang ini agamanya Protestan atau Katolik juga. Tetapi yang menguasai tahta hatinya bukan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan dengan salib kan ada di luar tuh. Di luar lingkaran itu. Artinya apa? Di luar hatinya, di luar hidupnya. Ya. Tapi yang menjadi Tuhan, pengendali di dalam hati orang ini, siapa? Egonya. Ini artinya adalah orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Yang notabene, ya, orang ini dari waktu ke waktu dipimpin dan dikuasai oleh egonya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah pasti orang ini didominasi oleh konflik setiap waktu, setiap saat dalam hidupnya. Oke. Nih, hal yang sama, dia bertemu lagi dengan rekan sekerja, dengan rekan sepelayanan di gereja. Yang saya kasih gambaran di sini, lingkaran yang warna hijau. Sama kan Bapak Ibu? Ya. Yang bertahta di atas hati orang yang di sebelah kiri, ini gambar sebelah kiri, sebelah kanan ini, sama juga 11-12 dengan gambaran hati orang di sebelah kiri tadi. Yaitu apa? Yang bertahta itu di dalam hati pikirannya itu siapa? Ego. Gue. Di mana kehadiran Kristus yang digambarkan dengan salib? Di luar hidupnya, di luar hatinya. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, ada lingkaran-lingkaran kecil di dalam lingkaran yang besar itu, ya, itu kan tidak beraturan. Ada yang sangat kecil, ada yang sedang, ada yang besar, dan posisinya tidak beraturan. Itu menggambarkan apa? Waktu hati dan pikiran kita dipimpin dan dikuasai oleh kedagingan kita, oleh ambisi kita, kita ini sedang berkonflik sebenarnya dengan Tuhan. Kita ini sedang berkonflik dengan diri kita sendiri. Artinya kita sendiri sedang bermasalah. Waktu kita sendiri juga bermasalah atau berkonflik dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Lalu kita ketemu dengan orang yang sama juga di gereja, di persekutuan, di pelayanan, dalam ibadah, di pekerjaan, di usaha, bisnis. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Konfliknisasi. Benturan. Baku hantam. Ujungnya apa? Baku cerai. Perpecahan subur berkembang di gereja, di usaha bisnis pekerjaan. Karena kita sendiri pun sebagai pemimpin, kita sendiri pun sebagai hamba Tuhan, kita sendiri pun sebagai orang yang dipimpin, juga orang yang berkonflik dengan Tuhan, juga orang yang bermasalah di hadapan Tuhan dengan orang-orang lain. Itu konflik. Ini akar persoalan pertama loh Bapak Ibu. Maka seringkali banyak orang bertanya, Pak Tony kok kenapa ya? Gereja-gereja Tuhan itu nggak ada kapok-kapoknya.
Nggak ada tamat-tamatnya, nggak ada tuntas-tuntasnya, nggak ada lulus-lulusnya. Ya, mengalami perpecahan. Lah ini tadi. Karena mayoritas masih orang berdosa, masih orang belum bertobat. Oke. Di dalam dunia rumah tangga, kehidupan rumah tangga, sama juga. Kalau suami dan istri 11-12 belum bertobat, tidak namanya secara pribadi. Ya, sama. Rumah tangga itu juga akan subur yang namanya konflik. Maka tidak mengherankan bagi saya. Dan yang terjadi hari-hari ini perceraian di dalam keluarga-keluarga Kristiani. Ya, sangat tinggi loh Bapak. Tinggi. Karena suami dan istri, pemimpin, orang yang dipimpin, sama-sama 11-12 belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka untuk itulah saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Konflik yang ada dalam diri orang per orang karena belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus seperti sudah saya jelaskan di atas tadi. Ya, itu pasti akan memudahkan kita mengalami konflik dengan orang-orang lain di sekitar kita. Sehingga muncullah pertentangan, ketidakpastian, emosi yang tidak terkendali, dorongan bahkan rongrongan di dalam diri kita untuk selalu terus menghadapi konflik dengan ya diri kita sendiri dan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi konflik yang terjadi di dalam diri setiap individu itu dapat terlihat, dapat terekspresi waktu kita berkomunikasi, waktu kita bekerja sama, waktu kita melayani bersama di gereja atau waktu kita bekerja di dalam usaha pekerjaan dan bisnis. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus itu lahir dari karena masih minimnya pertobatan perjumpaan kepada Kristus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 15 dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca buat kita. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya. Sifat-sifat saling menggigit, saling membinasakan, saling menelan, itu akan selalu dominan di dalam diri orang-orang yang belum mengalami pertobatan kepada Kristus. Ini juga yang selalu menyebabkan, saya katakan tadi, gereja, pelayanan, persekutuan, usaha bisnis. Seringkali juga tindakan perilaku saling menggigit, menelan, saling membinasakan. Subur dan sering terjadi. Untuk itu, Rasul Paulus memberikan nasihat supaya kita tidak saling menggigit, supaya kita tidak saling menelan, supaya kita tidak saling membinasakan. Artinya supaya kita tidak selalu menjadi sumber konflik di gereja, di pelayanan persekutuan atau juga dalam pekerjaan. Rasul Paulus memberikan solusi di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bagaimana caranya supaya kita hidup dipimpin oleh roh Allah atau roh kudus? Ya pertobatan, terima Yesus, perjumpaan secara pribadi kepada Yesus, harga mati. Tanpa itu, nggak mungkin kita memiliki roh Allah. Karena gerbang pintu pertama, kita mendapatkan roh Allah atau roh kudus waktu kita bertobat, terima Yesus. Maka setelah itu kita alami, maka dikatakan hiduplah oleh roh. Artinya apa? Kembali ke gambar tadi Bapak Ibu. Biarkan hati, pikiran, perasaan kita tadi ya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Salib yang ada di luar kehidupan kita, di luar kehidupan lingkaran kehidupan kita tadi harus kembali dia bertahta di atas hati kita. Itu solusi yang ditawarkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita tidak mau bertobat kepada Kristus dan kita tidak mau membiarkan hati dan pikiran kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah atau Roh Kudus, maka Rasul Paulus juga menjelaskan dalam ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya, konflik
di dalam diri kita akan begitu subur berkembang. Dan juga waktu kita berjumpa, melayani, bekerja sama, bekerja di usaha, pekerjaan, bisnis apapun, kita bisa menjadi sumber konflik atau sumber masalah bagi orang lain. Lagi-lagi Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat 18, ya, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, kalau kita hidup dipimpin dan dikuasai oleh roh Kristus, atau roh kudus, atau roh Allah, Bapak Ibu, maka waktu kita melayani bersama, ya, waktu kita bekerja di perusahaan, bisnis apapun, kehadiran kita bukan menjadi sumber konflik atau sumber masalah, tapi menjadi solusi atas orang-orang lain. Ya. Nah, maka dalam ayat 19 Rasul Paulus menegaskan lebih nyata, lebih konkret lagi, kalau kita tidak mengalami pertobatan kepada Kristus, kalau kita tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, sihir, berhala, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, kedengkian, kemabukan. Ya, kalau kita belum mengalami pertobatan, kalau kita belum dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu, Bapak Ibu, ngeri. Kita itu akan selalu menjadi orang pembawa masalah, orang yang menjadi pembawa konflik di dalam lingkungan pelayanan gerejawi, bahkan di dalam lingkungan usaha pekerjaan dan bisnis apapun yang sedang kita lakukan. Maka artinya apa? Lama-kelamaan, gereja yang kita gembalakan, gereja yang kita pimpin akan kosong, akan nihil, akan zong. Nggak ada orang yang mau tertarik untuk kita layani. Lama-kelamaan, konsumen kita itu, Bapak Ibu, lari, mereka akan cari pengusaha yang baru untuk jadi rekan sekerja. Lama-kelamaan, karyawan-karyawan kita itu resign. Nggak ada lagi orang mau bekerja dengan kita. Karena mereka melihat, wah ini pemimpinnya sumber masalah atau sumber konflik. Maka penting mengalami pertobatan itu.